Jadi menurut Om sendiri kebaikan itu apa? Nah, kebaikan itu pembadan aktif, inovatif, dan menyenangkan. Oke, jadi tadi kita udah ngobrol ke sebelah kiri, kita lihat di sebelah kanan saya. Kayaknya ini diam aja nih. Halo semuanya. Halo. Oke, baik. Kita ngobrol-ngobrol yang lebih dalam lagi ya. Perkenalan diri terlebih dahulu. Halo semuanya. Kenalkan, saya Nicola Sari. Di sini saya akan berbagi pengalaman istri saya yang masih saya ingat sampai sekarang. Halo, perkenalkan nama saya Nicola Sari. Nah, saya masih teringat waktu masa sekolah SD itu sangat menyerukan. Serukan apa tuh? Ya, Karena lagi lucu-lucunya ya. ada lucunya sih. Iya. Oke, kita sudah bertiga. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nicola. Istri saya akan berbagi cerita tentang masa-masa SD yang polos tapi tetap berkesan. Nah, ini kan karena kakak udah pastinya banyak nih pengalaman waktu SD seperti yang kakak bilang tadi. Jadi saya ingin bertanya, pengalaman apa waktu SD yang paling kakak-kakak ingat nih sampai sekarang? Kemana dulu nih? Ke Kak Putri. Oke. Kalau aku paling ingat saat disuruh maju ya di dalam kelas. Di situ awalnya kayak malu, terus nggak percaya diri, tapi lama-lama jadi berani sih. Oke, kayaknya narasumber kedua kita agak batuk-batuk ya. Iya, saya rapi. Narasumber ketiga kita dulu aja nggak sih? Oke. Alamak kok jadi aku pula? TD di briefing gak kayak gini. Mungkin agak grogi ya. Baru pertama kali baru kita hadirkan di tamu speaker tinggi kita hari ini. Jadi narasumber kedua udah mulai rendah nggak batuknya? Udah. Jadi pengalaman SD apa tadi awal pertanyaannya? Pengalaman waktu SD yang paling kakak-kakak ingat nih. Waktu saya SD itu, yang saya ingat itu waktu saya anak sih. Karena saya ini karena udah milik baru, agak lelah. Gitu. Karena kalau menjelaskan saya itu bermain, kayak ngomong sama teman. Agak pantas narasumber kedua yang kita ada ya. Tapi nggak apa-apa, bisa anak, kasih anak. Iya benar. Itu Kak. Nah, saya pernah main dipukul, ya inilah, karena inilah saya. Kalau saya menurut saya salah, ya udah, pernah sih disuruh makanya kamu sana, cuma kamu masuk, buat kamu nggak mau ngomong saya. Ya tidak, orang tua pun sampai ke akhir pun ke sekolah, Karena banyak sakit dan terus kan kali wakil kali pun saya sampai orang tua dipanggil gitu ya. iya. Kalau pada Kak Ijana ya, kenapa nih? Sabarnya bagaimana nih? Kak Ijana. Mungkin anak muda itu gampang mengingat tentang gurunya. Yang pertama, guru yang paling sabar, yang kedua pasti guru paling galak. Iya, guru paling galak sama guru paling sabar kali ya Kak. Oke, jadi setelah kita ngobrol-ngobrol nih tadi, harus ada yang kita tegaskan nih Aul. Kita lagi berada di mana ini? Kita berada di salah satu ruang praktik nih. Iya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang ada di sana tuh mendengar suara-suara seperti nah seperti ini itu atau apa gitu ya
jadi harus dimaklumin ya kan. Iya. Jadi kalau kita lihat nih, menurut dari pengalaman para narasumber kita ini, menurut kakak sendiri, Kak Putri, apa nih kalau di ulang ya? Oke. Jadi menurut kakak nih, narasumber kita yang pertama nih, menurut kakak pembelajaran SD kakak dulu ini udah termasuk pembelajaran aktif atau belum? Kalau dulu sih termasuk udah pembelajaran aktif ya, karena tapi juga tidak duduk mendengarkan tapi juga terlibat langsung, dimana guru juga dia selalu menggunakan bahan ajarnya yang bagus, terus siswa juga dilibatkan, membawa langsung untuk dikerjakan di sekolah. Tapi pasti di setiap sekolah itu pasti jangankan guru, tiap guru aja pasti beda-beda, apalagi di tiap sekolah ya kan. Jadi karena narasumber kita di sekolahnya beda, kalau menurut narasumber kita itu boleh dibagikan gimana? Yang agak sangat batu-batu ini. Persahabatan bagai kepompong. Oke lah, Coba diulangkan. iya, benar banget. Buat saya juga mendong ini kebetulan ya kan. Ya menurut kami juga nih pembelajaran SD di sekolah kakak ini menurut kakak ini udah aktif atau belum? Udah sih menurut saya, karena Atau mungkin gimana kan dalam kelas karena gurunya terus-terus kayak menerangkan papan tulis hanya dari siswa yang tak dilibatkan atau bagaimana itu pengalaman kakak dulu? menurut saya waktu jaga sekolah memang aktif, walaupun menjelaskan pun lebih agak-agak santai gitu, jarang marah gitu. Karena kan siswanya ini kan kadang kan di kelas ini ada ego, jadi kan suasana kelas ini kayak senang, kondusif lah ya, kondisi lebih menyenangkan gitu kalau nggak ada itu. Oke, kalau menurut Kak Ida sendiri? Kalau pengalaman pribadi ya dari SD ya kan fisik kan, kami itu sebenarnya nggak mau kami pelajaran apapun itu kami tidak langsung mau pelajaran apa, pelajaran itu kami bikin satu-satu, apa kemarin tadi satu-satu di pelajaran IPA praktek itu kami benar-benar satu-satu kami. Berarti di pengalaman kalian dari sekitarnya praktek, contoh prakteknya itu seperti apa? Praktek kayak kami misalnya bercampur warna gitu. Kami satu-satu itu ke depan bercampur warna gitu kan. Misalnya di apa di SD itu ada belajar kayak Iya, bercampur warna tadi itu kan termasuk dalam kategori aktif ya Kak Al. Ya. Mungkin itu aja yang kita Kak Ida karena udah beberapa tahun yang lalu apalagi SD itu ada kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 pastinya itu dengan guru-guru yang berbeda. Jadi nih setelah kita mendengar pengalaman 3 narasumber kita nih, kalau menurut host kita nih bagaimana pengalamannya? Kalau pengalaman saya nih ya, di SD itu memang nggak terlalu aktif. Gimana ya? Guru itu banyak kan, mulai ceramah gitu, mulai ceramah, kemudian mulai itu mendengarkan. Jadi membuat guru bosan. Karena juga zaman dulu nggak ada, maksudnya nggak kayak zaman sekarang fasilitasnya ya kan. Kurang sih. Saprasnya ya kan. Iya benar. Sekarang udah pasti banyak. Iya. Kalau Anissa gimana? Iya sama. Kalau masalah tentang aktif atau enggaknya, di dulu kan kita kan SD kan ada 6 tahun ya, ada beberapa hal yang aktif, ada yang tidak. Kalau enggak pengalaman yang memalukan, pengalaman yang berharga. Nah berarti dapat disimpulkan nih dari kita semua itu pasti sudah
kayaknya nggak ada sih. Mungkin guru kalau dulu lebih ke kayak jarang menggunakan media, terus paling kayak gurunya itu lebih disuruh membawa alat sendiri kayak kertas karton, disuruh membuat misalnya membuat pulau dari sisi air hijau, kalau dicontohkan kayak kan bisa jadi itu pulau sepulau Indonesia, Sumatera dan kaki hijau itu. Lalu kalau misalnya kami itu kebanyakan ya menghias kayak buat rumah dari stick, kebanyakan sih muridnya justru daripada guru ya kalau misal media. Tapi kalau sekarang mungkin guru ya yang selalu bawa media daripada murid. Tapi setelah kita pikir-pikir tanpa kita sadari, zaman dulu juga walaupun sekarang kan semua tuh ada TikTok ya kan, Instagram, pasti itu guru mencontoh gitu. Guru-guru di zaman dulu termasuk udah guru-guru hebat gak sih? Karena dia juga pastinya dia kan gak bisa ada, kok sekarang kan ada referensi dan TikTok. Berpikir kayak tadi nempel-nempel kaca hijau ya, karena aku tadi bilang kayak gitu baru teringat, oh iya ya dulu pernah gitu loh. Tapi kan sendiri pernah nggak gitu? Pernah sih. Kalau selain kalau Kak Putri kan kayak nempel-nempel kaca hijau, masa kiri di SD Mereka sih disuruh bawa kayak alat-alat kayak bahan-bahan gitu. Dulu kan penyebaran dulu kan kayak sama membantu ya, dulu masih bukan sama-sama membantu, saling melengkapi bahasanya ya. Mungkin sama ya, kalau misalnya disuruh bawa alat alat belajar dari rumah, baru kita sekolah ya gitu ya. Tapi kalau seperti itu, kalau itu diingat-ingat, kita dulu SD ada ini Kak, kesenian gitu ya. kalau kami nggak pelajaran kesenian aja ya. Kalau kami tuh di pelajaran lain nggak sering banget kayak gitu. Sering praktek gitu Iya, ya. pergi sekolah yang termasuk aktif. Soalnya di sekolah saya di Anissa itu jarang seperti itu, paling sekali dua kali seperti itu. Contohnya tuh kayak buat nama dari stick itu, kemudian kayak panel tau nggak? Nah itu tuh kita buat petak nih, petak, sticknya dulu kita bentuk petaknya, kemudian kita buat kayak panel itu tuh berbentuk huruf. Nah beberapa dari teman-teman tuh kan pasti namanya berbeda-beda ya. Jadi sesuai namanya tuh formatnya ada berapa, kayak panel huruf namanya itu berapa, seperti itu sih. Jadi digabungkan jadi nama kita. Iya, kalau gitu berarti termasuk maksudnya itu enggak tiap hari itu termasuk kreatif ya, enggak rutin ya, enggak aktif di tiap hari ya, enggak tiap hari praktek, ataupun tiap sekolah pasti kan berbeda-beda. Jadi apa nih dampak pembelajaran seperti itu buat kakak-kakak? Mungkin dampaknya ya membantu kita juga sih, bisa kita kasih tahu untuk murid kita selanjutnya. Benar, apalagi kita nih Iya, calon calon guru. benar sekali Kak. Iya, belum tahu ya teman-teman kita bahwa internet kita ini juga sekarang lagi menempuh
Lukasan baginda itu ini oleh kelas kelas 4 gitu. Karena dia yang kayak bener-bener baik banget dengan perhatian gitu. Kalau misalnya mungkin kalau anak kayak gitu baik gitu enggak. Tapi jangan sekarang pikir hati ini Iya karena kalau dibilang kan ada kan nurutan pada saya seperti itu kayak benar-benar ya kan kayak malaikat karena kan orang tua kita juga orang tua kedua jadi harus tetap dihormati. Dan Kak Insan. Jadi seperti itu ya untuk saat dan kesannya nih. Cuma itu aja tapi kan beneran nggak ada nih. Coba menurut Kak Aul sampai ke narasumber kita benar-benar itu hanya ingin Kak Aul Kan mulai seringan profesor. Jadi harus saling tahu dong. iya. Jadi kalau menurut saya ya, kesan dan kesannya itu yang pertama-tama tuh saya berterima kasih juga kepada guru saya gitu karena udah menjadi orang tua kedua setelah yang tadinya saya nggak tahu jadi bikin tahu itu yang tadinya kita nih berdiam saya jadi yakin gitu. Jadi saya berterima kasih banget kepada guru yang udah berjasa. Mungkin sampai sekarang saya nggak tahu gitu sama suatu hal yang bahkan saya belum tahu seperti itu sih. Cuman saya cuma berterima kasih aja gitu. Kalau tadi saya gimana? Ucapan terima kasih karena termasuk hebat gitu guru-guru mau guru-guru dan sekarang pun juga pastinya mereka hebat, saya sangat berterima kasih. Tapi setelah kita tadi berterima kasih kepada guru-guru kita dan kita para narasumber kita ini lagi menempuh pendidikan menjadi guru SD ini, harapan kalian kepada diri kalian sendiri ataupun bahkan untuk pendidikan kita nih, pendidikan di Indonesia atau harapannya mana tahu tiba-tiba harapannya Pak lagi gaji ya kan gimana harapan kita ya, harapannya semoga menjadi guru yang sukses tahu bisa mengenal karakter siswa-siswinya lebih baik lagi ya itu aja sih kayak sukses aja lah dulu Bapak ini kan semoga menjadi guru sukses lebih baik dari guru sebelum-sebelumnya ya. berdoa pengalaman karena mungkin ada di hati tuh kayak kok berarti guru kayak ini nggak bagus kayaknya nanti aku kok jadi guru aku nggak mau nih kayak gini berarti seperti itu. Jadi ya bisa jadi kayak patingkan ya kan. Iya benar-benar. Kalau Nandita gimana nih? Apa nih harapan itu? Oke, ya harapan untuk kedepannya ya semoga menjadi guru yang bisa mendidik anak murid, bisa pokoknya mereka itu merasa kalau sekolah itu rumah bukan ancaman seperti itu. Tahu? Kalau saya sendiri harapannya yang pertama ya gaji guru itu pasti karena memang guru ini berjasa jadi menurut saya untuk gaji yang sangat minim gitu nggak cocok menurut saya ya. Nggak tahu kalau teman-teman ini. Dan harapannya juga semoga kita semua di sini sebagai calon guru sukses di masa depan. Bisa melewati tantangan ini ya. Jadi tanpa kita sadari obrolan kita ini setelah kita lihat dari kalau bahwa baik itu bukan cuma teori, kita juga agak menyinggung-nyinggung tentang pengalaman ya kan, pengalaman yang berharga, bagaimana itu bisa menjadi kita yang syarat kayak pengalaman buruk bisa membuat kita trauma dan atau segala macam. Jadi harapan kakak untuk kita apa ini? Nah, harapan untuk podcast kita kali ini teman-teman, semoga podcast kita ini bisa menjadi gambaran pentingnya pembelajaran
panjang, udah bukan tentang baikom lagi, tapi tentang pengalaman kita. Sebelum kita tutup, kita mau berterima kasih dulu ya kepada narasumber kita yang telah menyempatkan waktunya yang sangat sempit di podcast kita, karena mungkin ada kesibukan yang lain. Jadi kita tutup aja. Terima kasih juga kepada para penonton yang telah mendengarkan sedikit-sedikit, dan kita